Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah akbar anak yatim sudah menjadi kewajiban bagi Padepokan Sendang Sejagat dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah di tahun ini Padepokan Sendang Sejagat akan mengadakannya lagi. Bagi para saudara semuanya yang ingin ikut bersedekah akbar anak yatim yang ke-10 pada bulan Mei tanggal 5 tahun 2022 yang diselenggarakan di Padepokan Sendang Sejagat, Pusat Stabat Provinsi Sumatera Utara. Silakan bisa langsung bersedekah di nomor rekening Bank BRI 5265 0102 4368 532 atas nama Sri Ramadhani. Dan juga kabar baik datang dari Pulau Jawa, bahwasanya di Pulau Jawa akan dibangun Padepokan Sendang Sejagat cabang Pulau Jawa. Bagi saudara yang ingin ikut berpartisipasi juga bisa langsung ke nomor rekening Bank BRI 5265 0101 7315 530 atas nama Fadilah. Jika ada niat, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ini hanyalah sekedar informasi dari pengurus Padepokan Sendang Sejagat Pusat Stabat. Dan bagi yang sudah transfer, bisa berikan info ke nomor WA admin WA 087894010616 agar bisa didata dengan baik. Semoga berkah dan bermanfaat. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Kita nanti kalau datang dia, kita buat video itu. Kalau enggak kita ini aja lah, kita buat aja, di videokan aja, actionkan aja, udah. Oh, dari tadi toh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sayang untuk para sedulur sedoyo dimanapun anda berada. Ini masih dalam hal pengintaian ya, pengintaian. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita ketemu lagi, dan saat ini kita sedang berada di dekat areal rumah mereka, markas mereka. Dengar-dengar sih mereka terus akan mengumpulkan bala-bala tentara, tapi bingungnya tadi penghalang kita. Saya mau cari informasi ini, siapa sebenarnya pengkhianat itu dan apa sebenarnya tujuannya. Insyaallah. Ini ya, kepada netizen dimanapun anda berada ya, bahwasanya misi yang kita jalani ini memang misi yang benar-benar rumit, sulit, dan benar-benar membuat saya itu bingung. Keadaan yang membuat saya hingga mati kutu dan mati langkah saat menghadapi mereka-mereka. Karena apa? Ini mereka ini ada tameng, yaitu Pak Kiai itu, apa Pak Kiai itu dibayar atau gimana, tapi melihat daripada energinya, melihat daripada kelebihan-kelebihannya, ya luar biasa. Hanya saja yang awal itu pertama kali ketemu itu, beliau tidak bisa membaca, tidak bisa ataupun gugup ataupun down, saya nggak tahu, tapi dia itu membaca ayat kursi itu tidak bisa ataupun tidak selesai. Ketika saya tanya kiblat, beliau mengatakan ke barat, bukan ke Ka'bah. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, apakah itu dibayar atau kiai tanggung-tanggung atau gimana, saya kurang paham itu. Masya Allah. Ini saya akan mengajak kalian untuk mengintai mereka. Apa yang akan kita dapat, ikuti apa yang akan terjadi nantinya. Tapi yang jelasnya ketika saya membayangkan perjalanan ini, Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang membuat saya itu menjadi tambah bingung.
dengan keadaan yang sangat rumit ini. Saya mencoba untuk mengundang kiai itu, tapi dia belum datang atau nggak berani datang ke Padepokan, saya nggak tahu. Saya membuktikan kalau dia bisa masuk berarti dia energi positif. Tapi melihat dari rasa yang saya rasakan, yang saya miliki, itu benar-benar positif dan memiliki kekuatan al-hikmah yang cukup luar biasa. Subhanallah. Tapi anehnya kenapa dia berada di kalangan-kalangan para dukun sesat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah apa yang harus saya lakukan dan bagaimana cara saya untuk menghadapi kiai tersebut. Kita santai dulu. Kayaknya ada yang datang nih. Siapa yang datang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Karyo. Selamat malam kembali. Pak Kiai, kenapa berada di alas kayak gini? Kenapa nggak di masjid? Kenapa nggak membuat sebuah pengajian? Ini mau kemana? Dari mana Pak Kiai? Dari masjid Mas Karyo. Dari masjid mau kemana? Mau menemui Mas Karyo. Menemui saya? Iya. Jenengan tahu saya di sini? Dengar informasi dari Mbak Parto, Mas Karyo katanya di sana. Oh, Mbak Parto bilang suruh jumpai. ada apa rupanya kamu? Sebenarnya saya sibuk ini Mas Karyo. Sibuk. Wah, luar biasa. Ngerokok dulu Pak Ustaz Pak Kiai? Iya. Gini Pak Kiai, saya nggak habis pikir kenapa Pak Kiai ini membela mereka. Dan tujuan Pak Kiai menemui saya ini sebenarnya apa? Tolong hentikan mengejar Mbak Parto dan anggota-anggotanya Mas Karyo. Pak Kiai mohon kali. Berhenti mengejar mereka? Tolong hentikan. Pak Kiai tahu nggak kalau bakalnya nanti kamilah yang akan dikejar oleh mereka? Enggak. Mbak Parto beserta anggotanya mau bertobat kepada Pak Kiai. Ingin berbuat baik di bulan suci Ramadan ini. Pak Kiai luar biasa. Pak Kiai melihat nggak ketulusan mereka ingin bertobat? Melihat. Bahkan ini saya dipanggil lagi suruh mengajari ngaji sama mereka. Pak Kiai, Iya. mereka itu sudah sesat dan mereka itu sudah melakukan kebatilan. Apakah salah kalau orang sesat itu kita luruskan sama Mas Karyo? Apakah salah sama Mas Karyo? Justru inilah tugas saya untuk memberikan pelajaran sama mereka Pak Kiai. Pelajaran yang semana sama Mas Karyo? Hajar. Wah, astagfirullahaladzim Mas Karyo. Dilarang oleh Allah Mas Karyo. Pak Kiai tahu nggak misi visi mereka? Sikit pun saya tidak tahu. Nah, Intinya orang itu mau bertobat sama Pak Kiai. Pak Kiai suruh bimbing mereka. Sebagian dari orang-orang itu ada yang nggak bisa ngaji. Bahkan membaca pun tajwid-tajwidnya masih kurang. Orang itu kembali kepada Allah. Mau kembali kepada Allah, ke jalannya Allah di bulan suci Ramadan ini. gini. Karena bulan suci Ramadan ini bulannya orang bertaubat. Iya, Kalau benar. taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Wejangan yang baik bisa saya ambil hikmah dari apa yang Pak Kiai ucapkan.
Hanya saja Pak Kiai saya sampaikan bahwasanya Bapak Parto, Ki Mojo, ini mereka ini diperintah oleh seseorang untuk mengumpulkan para dukun yang kuat dan sakti untuk menghancurkan PSS. Paham nggak? Itulah visi misi mereka. Dan Kenapa orang itu nggak pernah cerita sama Pak Kiai? kejahatan nggak mungkin diceritakan Pak Kiai. Nggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Dan mereka itu udah pernah datang ramai-ramai di depan Padepokan ingin menggebrak Padepokan. Buktinya mana, Pak? Buktinya ada, yang mana semalam sudah saya tunjukkan apa kata Unju. Hanya silaturahmi. Mereka itu mau menyerang, bukan silaturahmi. Enggak, kemungkinan orang itu mau bersilaturahim Astagfirullah. kepada Mamas Karyo di bulan suci Ramadan ini. Tapi tanggapan Mamas Karyo itu lain. Selalu berpikiran kotor, Mas Karyo. Karena silaturahim itu dijelaskan oleh Rasulullah, barang siapa yang telah memutuskan tali silaturahim, kata Rasul, tidak akan masuk surga. Itulah gunanya Pak Kiai ini saya undang ke Padepokan. Karena di Padepokan itu diketahui siapapun yang memiliki energi negatif dan berniat buruk itu tidak akan bisa masuk. Makanya saya mau undang Pak Kiai membuktikan apa Pak Kiai ini mempunyai energi negatif atau enggak. Walaupun saya merasakan ini positif, tapi kenapa Pak Kiai selalu membela mereka? Apa Pak Kiai dibayar Pak? Kalau dibayar berapa gitu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya hanya ingin menjelaskan Pak Kiai supaya Pak Kiai itu benar-benar mau menerima masukan dari kami. Gimana Mas Karyo? Orang mau berbuat baik, tapi Mas Karyo pikirannya selalu menunjukkan mereka. Mereka tuh orang yang ingin kembali ke jalannya Allah. Zaman sekarang Pak Kiai, ucapan itu bisa dimanipulasi untuk menutupi kebusukannya Pak Kiai. Ini zaman fitnah dajjal. Kalaupun Pak Kiai tidak dibayar oleh mereka, kemungkinan besar mereka itu memanfaatkan Pak Kiai untuk melindungi mereka. Karena sebelum ini mereka berlindung di kakek siluman. Tetap dengan gimana caranya Pak Kiai akan menyadarkan orang itu. Itu sudah menjadi tanggung jawab Pak Kiai sama Allah nantinya. Karena para ulama mengatakan, kenapa kamu nggak datangi orang-orang jahat itu, katanya. Kenapa? Nanti seketika orang itu meninggal, ditanyakan kepada Allah. Ada di sana ulama, tapi ulama itu tak pernah mengejari kami. Dia berdialog sama Allah. Jadi nanti Allah bertanya sama Pak Kiai, kemana tanggung jawab Pak Kiai? Punya ilmu nggak dibagi-bagi? Tujuan kita itu sama, Pak Kiai ya. Menobatkan mereka-mereka yang sesat, menobatkan mereka-mereka yang sudah berbuat batil. Iya. Hanya saja cara kita yang berbeda. Kalau Pak Kiai ini dibuat topeng, Insya Allah nggak dibuat topeng. Kalau saya dibuat topeng, mungkin hati nurani saya mengatakan ini ada yang nggak beres gitu. Bahkan Bapak Parto ini manggil lagi nih, manggil Pak Kiai, suruh datang, suruh ngajarin ngaji katanya. saya hanya ingin Pak Kiai itu sadar, mengerti, bisa merasakan energi negatif yang ada di tubuh-tubuh mereka. Mereka itu bermain curang. Astagfirullahaladzim. Mas Karyo, jangan memfitnah Mas Karyo. Saya tidak memfitnah Pak Kiai. Ini sudah saya jalani. Sebelum ada Pak Kiai itu sudah saya jalani. Tapi kenapa orang itu nggak pernah cerita sama Pak Kiai? Jelaslah tidak mau cerita mereka. Kalau mereka cerita penjara penuh.
Tidak ada kejahatan itu yang mau jujur. Setidaknya kan mereka pernah bertanya sama Pak Kiai bahwasanya dulu kami gini-gini Pak Kiai. Tapi nggak ada orang itu. Memang tampilan kami kayak gini, kayak bandit Pak Kiai. Tapi hati kami dangdut katanya. Hati seseorang itu yang tahu hanya Allah, Mas Karyo. Hati seseorang. Saya bukan merasakan dari hati saja. Saya sudah bolak-balik bertempur dan duel dengan mereka. Tapi apa nyatanya Mas Karyo? Nyatanya terbukti bahwasanya mereka itu memang jahat. Astagfirullahaladzim. Mereka itu perlu dibimbing dengan baik. Astagfirullah. Sedangkan Pak Kiai ini hanya dimanfaatkan. Astagfirullah. Pak Kiai ini hanya dibuat untuk tameng, untuk pelindung bagi mereka. Nggak mungkin Bapak Harto kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Bahkan Bapak Harto pernah berdialog sama Pak Kiai gini. Tentang ini. Di bulan suci Ramadan ini apa yang baik, amalan apa yang baik Pak Kiai katanya. Untuk kembali kepada Allah. Udahlah gini aja Mas Karyo. Kita bersolawat Jibril aja untuk menenangkan hati Mas Karyo biar tidak lebih terus menerus mengejar mereka. Gimana kalau kita bersolawat Jibril Mas Karyo? Memohon kepada Allah untuk menunjukkan siapa yang terbaik di antara Mas Karyo ataupun Mbak Parto, grup-grup mereka. Terima kasih sudah mengingatkan saya salawat. Ayo kita bareng-bareng salawat ya. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal ghafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal ghafiqaini. Ya Ya muayyada ya mumajjad. Ya imaman qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Anta samsun anta badrun anta nurul faqanuri anta samsun anta badrun anta nurul faqanuri anta iksiru wa khali anta misbahu suduri. Gimana hati Mas Karyo? Tenang? Alhamdulillah tenang. Sebenarnya Pak Kiai ini dari mana sebenarnya? Mau perlu diceritakan? Silakan ceritakan. Apakah ada suatu majelis yang Pak Kiai ikuti, ataukah Pak Kiai ada sebuah perkumpulan yang sedang Pak Kiai ikuti, atau gimana? Ada perkumpulan majelis yang Pak Kiai ikuti di Desa Tangerang, Banten, Mas Karyo. Lalu bagaimana? Ini saya di Tangerang pun ada buka cabang Padepokan juga di sana. Iya. Alhamdulillah. Cuman pertanyaan saya, kenapa Pak Kiai bisa Sampai sampai di di sini sini? Di sini Pak Kiai kebetulan ada saudara di Trans Blok N. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Parto. Dari mana Bapak Parto? Mau jemput Kiai ini. Kemana Bapak Parto? Itu belajar ngaji. Udah menunggu semuanya anggota. Malam ini? Iya. Tidak, Mas Karyo. Yang kita ceritakan kebetulan datang uji cinta ulang tiba. Panjang umur Bapak Parto. Berarti benar-benar Bapak Parto ini ingin kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana? Ini Bapak Parto sehat? Alhamdulillah sehat. berdialog dulu sama Bapak Parto. Mau ditunggu di sana kok Pak Kiai lama kali, jadi kususun kemari. Nggak taunya Pak Kiai jumpa Mas Karyo. Iya. Anggota udah sana semua? Udah Pak Kiai. Bapak Parto sudah makan? Alhamdulillah udah. Bagus kalau begitu, jaga kesehatan selalu Bapak Parto ya. Dan usahakan jangan buat jahat lagi ya. Jangan lagi menggunakan ilmu yang ke jalan yang tidak baik ya. Bapak tidak apa pernah bikin jahat sih Mas Pak Karyo. Coba Mas Karyo. Ini kita langsung berdialog mata sama Bapak Parto. Apa yang dikatakan Bapak Parto? Gak pernah berbuat jahat. Sulit saya menjelaskan semua ini Pak Kiai, sulit. Dan saya tidak bisa berkata-kata lagi setelah mengetahui benar-benar niat jenengan ini ingin menobatkan mereka. Tapi sebenarnya Pak Kiai tidak bisa merasakan energi yang mereka miliki. Walaupun hanya Allah yang bisa menilai. Energi sikit. Cuman firasat hati mengatakan memang benar-benar Bapak Parto beserta kelompokannya ingin bertobat kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menerima tobatnya Bapak Parto beserta rekan-rekannya. Amin ya rabbal alamin. Selama ini mereka ini baik di depan Pak Kiai. Enggak. Lihat Bapak Parto. Wah, dengan gayanya yang kalem, yang lugu. Ini kalau di depan Pak Kiai. Ini kalau di depan Pak Kiai. Dari dulu itu Bapak Parto yang murah senyum sih Mas. Astagfirullah. Murah senyum ya. Tapi senyum mematikan Bapak Parto. Pak Kiai. Itulah kadang-kadang orang baik dibilangkan jahat,
Ya gitu. Tapi udah bilang Padahal sama kan Kiai. senyum itu ibadah. Ya gitu. Pak Kiai, senyum itu ibadah ketika senyum itu dilemparkan dengan ikhlas. Senyum yang dilemparkan dia itu kalau di depan Pak Kiai. Tapi kalau di belakang, bahkan kalau beliau ini bertemu dengan para kesatria saya, dia akan menyombongkan diri dan akan terus melawan. Enggak, itu iblis yang kayak gitu, iblis. Iya justru ini iblisnya. Astagfirullahaladzim Mas Karyo, astagfirullahaladzim. Tobatlah Mas Karyo kepada Allah. Iya taubat, saya taubat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Pak Kiai. Kadang-kadang murid-murid Mas Karyo dikiranya aku jahat, dikiranya aku bandel. Udah kan tahu sendiri kan Pak Kiai. Pak Kiai lama datangnya aku jemput untuk ngajar anak ngaji. Berarti kan benar-benar mau bertobat. Mbak Parto beserta rekan-rekannya memanggil Pak Kiai untuk datang untuk mengajari ngaji. Gini Pak Kiai ya. Gini. Pak Kiai, saya tidak mau menjelaskan panjang dan lebar. Mungkin kali ini Pak Parto sudah menyusul ingin belajar ngaji katanya. Bagus, bagus. Saya suka. Ya alhamdulillah beliau mau belajar ngaji. Alhamdulillah. Tapi ketahuilah Pak Kiai, Allah itu tidak tidur. Allah Maha mengetahui. Saya mengetahui apa yang tidak Kiai ketahui. Begitu juga takdir Allah. Intinya, jika Pak Kiai menginginkan saya berhenti untuk memburu mereka, saya mohon maaf beribu maaf. Saya akan tetap memburu mereka. Astagfirullahaladzim. Ya gitulah Pak Kiai. Terus menerus Parto Astagfirullahaladzim. Istighfar diburu Mas terus, Karyo Pak Kiai. kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai sudah Tidak saya baik katakan. bersangka buruk Sudah bersama seseorang, sudah saya Mas Karyo. katakan. Saya mengetahui apa yang tidak Pak Kiai ketahui. Jika saya berhenti mengejar mereka, maka mereka yang akan mengumpulkan dan menyerang kami. Bil arsil majid fa'alul lima yurid. Allah berkehendak segala sesuatu. Apabila dibukakan pintu hati Mbak Parto, kemungkinan Mbak Parto akan berbuat kebaikan kepada sesama orang. Ya. Dan mungkin belum Buat waktunya. Maha Mulia. Dan mungkin belum waktunya Pak Kiai itu mengetahui siapa sebenarnya mereka. Jadi intinya gimana ini? Apa? Mas Ya, Karyo. silakan kalau Ini mau. tadi saya sudah dipanggil untuk mengajari ngaji Silakan. anggota Tapi Mbak Parto. ya, silakan. Silakan diajarkan mereka mengaji yang baik, yang ikhlas. Ya, intinya permintaan jenengan untuk berhenti mengejar mereka dan memburu mereka, mohon maaf saya tidak bisa. Ya. Intinya saya akan menjelaskan dengan mata dan kepala Pak Kiai sendiri akan melihat siapa sebenarnya dalang dan siapa sebenarnya yang di jalan yang baik. Tinggal kita tengok aja Mas Karyo. Insya Allah bimbingan Pak Kiai ini tidak ada yang meleset lagi. Saya doakan Pak Kiai. Kami undur bisa diri Mas Karyo. Silakan. Untuk bertemu dengan anggota Mbak Parto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Terima kasih atas rokoknya. Iya, terima kasih sama-sama. Ya. Sebenarnya Pak Kiai nggak merokok tapi menghargai Mas Karyo. Iya, saya paham, Terima saya kasih. paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Zaman memang benar-benar bisa diambil edukasi ya. Ini zaman yang benar-benar, dan video ini bisa diedukasikan, bisa diambil pelajarannya yang mana. Jangan mudah percaya dengan ucapan. Sama seperti yang mereka lakukan, berucap baik di depan orang yang baik, tapi sebenarnya mereka itu hanya untuk tameng. Jika tidak, mereka akan segera saya selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Wallahu a'lam. Semua doa-doa kalian yang bisa menyelesaikannya. Berikan terus doa kalian dan doakan terus saya agar saya terus semangat untuk memakai doa-doa kalian sebagai senjata menghentikan perbuatan mereka.
berhati-hatilah dengan orang baik yang di dekat Anda, di sekitar Anda, karena bisa jadi itu hanya ucapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadoh sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati, karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat robot. Mari belajar master mater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Bingung mengimaring kustuya, jo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar, mergo ilmu iku koyo kembang mekar. Kabeh iso mergo ono proses, tetap semangat master mater salah PSS. Sendang sejagat.
tanah